Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Halimatus Sa'adah. Kali ini di part 3 review bukunya Neng Jazilah An-Nahdiyah ini. Insya Allah hari ini kita khatamkan ya. Oke, terakhir apa ya? Oke, kita cari dulu ya. Bentar, saya lihat. Ini insya Allah ya, halaman 63. Kita mulai. Luaskan hatimu sehingga ketika ada masalah besar yang masuk ke dalamnya akan terasa ringan seperti butiran debu yang mudah disapu. Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kayaknya udah, tapi nggak apa-apa ya, kita ulangi lagi. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ya, ini saya insya Allah, karena ini ayat Allah, kita tidak boleh ragu. Ya, insya Allah. Jadi kita sama Allah dikasih cobaan, insya Allah sama Allah sudah dikasih kekuatan untuk menghadapi, insya Allah. Oke, halaman selanjutnya. Tidak ada satu manusia yang tidak pernah terluka. Hampir semua pernah merasakan sakitnya. Bahkan ada luka yang kita sendiri tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Namun kabar baiknya, kesempatan bertumbuh pasca terluka itu selalu tersedia, dan semoga kita terus mampu memaknainya sebagai pesan cinta yang paling bijaksana. Kehadiran luka memang selalu kita hindari, tapi sebenarnya diam-diam ia berperan penting dalam menempat. Ya benar, kalau ada masalah besar kita bisa melewatinya, itu juga kekuatan bagi kita. Kita lebih bisa bijaksana, belajar memecahkan masalah. Oke, selanjutnya. Dia self, sabar ya, untuk segala sesuatu itu butuh waktu. Bertahap, gak semua harus sekarang. It takes time to get better. Menghargai proses adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Perihal sedih pasti akan berlalu, dan bahagia pasti datang bersama detak waktu. Ya, untuk diriku sendiri atau untuk siapapun yang baca buku ini, bersabarlah. Jadi semua itu butuh proses, saya percaya ini. Insya Allah kalau orang mau konsisten berproses, berusaha, suatu saat akan berhasil. Sesuatu yang dia inginkan akan tercapai, meskipun jalannya lambat atau cepat atau lambat pasti akan sampai juga kalau kita tetap melangkah, kita tetap berusaha, kita tetap bergerak seperti itu. Satu-satunya kesalahan dalam hidup kita adalah kesalahan yang tidak kita ambil pelajarannya. Al-khata'ul wahidu fi hayatina wal khata'ul ladzi lam nata'allam minhu syai'. Bersyukurlah kalau masih ada yang mengingatkan dan memberi nasihat kepada kita. Itu tandanya kita disayang. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan kita harusnya bersyukur. Berarti orang itu peduli pada kita berarti disayang, seperti itu. Bagiku, orang yang mengorbankan waktu dan tenaganya untuk idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain, adalah orang yang istimewa. Bagaimana tidak? Karena tidak mungkin itu dilakukan tanpa dilandasi kemurahan hati dan akhlak yang mulia.
Jadi kalau ada orang yang berusaha menyenangkan hati orang lain, pasti dia punya hati yang tulus, lembut, kemurahan hati. Karena kalau nggak murah hati nggak mungkin kan lakukan itu, membahagiakan orang lain, nggak mungkin kan. Qala Rasulullah min afdalil a'mal idkhalus suduri 'alal mu'minin 'alal mu'min. Sebagian dari amalan yang paling utama adalah membahagiakan hati seseorang. Oke, lanjut. Akhlak adalah tolak ukur kebaikan seseorang. Karena akhlak adalah gambar iman seseorang. Seperti dawuh Al-Imam Ibnul Qayyim, agama itu seluruhnya adalah akhlak. Siapa yang baik akhlaknya, maka baik pula agamanya. Ini tolak ukurnya ya. Kalau dia baik agamanya, pasti sama dengan atau pasti dijamin sama Allah, itu agamanya juga baik. Kalau agamanya baik, pasti akhlaknya juga baik. Tolak ukur seseorang, kalau mau mengukur agamanya orang, ya berarti dilihat dari akhlaknya, tingkah lakunya, perilakunya, seperti itu. Selaras dengan dawuh Al-Imam Fudail, barang siapa yang buruk akhlaknya, maka buruk pula agamanya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Tak ada yang namanya sukses hanya dengan bersantai dan menganggap semua urusan itu gampang. Karena kesuksesan selalu butuh usaha dan sebuah nilai juang. Kalau hari ini aku berhasil, bukan aku yang hebat, tapi doa ibuku yang benar-benar kuat. Benar. Nggak ada orang sukses bersantai, nggak ada. Pasti dia sudah bersusah payah, berjuang keras, pasti tuh. Saya percaya itu. Orang yang sukses pada waktu sekarang, dia prosesnya berdarah-darah, berjuangnya luar biasa. Mungkin bisa jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, seperti itu. Maksudnya bukan gitu, maksudnya perumpamaan aja, perumpamaan bahwa dia berjuangnya keras, berusahanya keras, berdoanya keras, seperti itu. Dan ini paling penting, jimatnya orang anak itu adalah ibunya, orang tuanya, ayahnya, terutama ibunya yang mendoakan. Itu jimat sukses seseorang. Kalau dia sukses, pasti ada doa orang tuanya yang mengikuti. Insya Allah semoga ibu kita semua, orang tua kita yang masih sugeng, masih hidup, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Hadis, mana hala walidun waladahu min nakhlin afdhala min adabi hasan. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih berharga dibandingkan pendidikan adab. Benar. Yang paling utama dari sekarang yang diberikan oleh orang tua pada anaknya itu jariahnya adalah pendidikan akhlak, pendidikan adabiyah, perilaku yang baik. Itu jariah orang tuanya, seperti investasi akhirat. Ketika anak-anak mampu menjadi pribadi yang baik, kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikannya, maka sesungguhnya pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya, guru-gurunya, dan siapapun yang pernah mengajari kebaikan kepadanya. Ya, ini benar sekali. Kalau ada seorang anak, dia itu berbuat baik, perilakunya baik, pahalanya ini mengalir kepada orang tuanya dan guru-gurunya yang pernah mengajari dia kebaikan, perilaku yang baik, dimana dia belajar dari TK sampai dia sekolah lulus, mondok lulus. Ini jariah gurunya, jariah orang tuanya juga mengalir cepat. Kita lanjut halaman yang ke-81. Semoga sampai akhirnya, biar gak ada part 4. Ketika aku sharing di Instastory waktu anak pertamaku menghatamkan hafalan Qur'annya, banyak yang bertanya kepadaku, Ning, bagaimana tips untuk mendidik anak? Jujur Li, aku bingung untuk menjawabnya dan tak ada jawaban dalam hatiku kecuali hadza min fadli Rabbi. Mendidik anak itu tidak mudah. Untuk mengarahkan mereka
agar mau terus belajar itu sulit, karena itu butuh campur tangan dari banyak pihak, seperti dukungan orang tua, bimbingan guru, dan dari para sesepuh dan lingkungan yang mendukung. Kalaupun dalam prosesnya nanti menemukan kemudahan, maka itu murni pertolongan dari Allah. Yang paling dominan Masya Allah, Tabarakallah. Ya benar. Semoga kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Semoga anak kita menjadi alim solih, beruntung dunia akhirat, hafal Al-Quran kalau bisa. Semoga Allah memberikan fadl itu kepada anak-anak kita. 30 juz mungkin bisa dia jaga sampai akhir hayatnya. Amin. Lanjut nggih. Halaman selanjutnya. Aku percaya dengan istilah tresno jalaran saka kulino. Karena itu ketika aku menginginkan anak-anakku mencintai ulama, maka aku akan membiasakan mereka untuk hadir dan berkumpul dalam majelis ilmu agar mereka terbiasa melihat secara langsung uswah hasanah dan akhlak mulia yang diamalkan oleh para alim ulama. Karena anak adalah peniru terbaik, maka berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Oke, ini kita bahas selanjutnya tentang pernikahan, insya Allah. Semoga barokah ilmunya, mengalir dan menjazir untuk kita semuanya. Menikah itu harus penuh kesabaran. Penuh kesadaran. Ia sadar bahwa masing-masing dari kita punya kekurangan. Kadang kita sering lupa dengan tujuan awal, sakinah, mawaddah, warahmah, karena terlalu banyak tuntutan. Makanya saya percaya pasangan yang masih bisa bertahan dalam kebersamaan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang bersedia untuk saling mencocokkan. Benar. Bagaimana mungkin kita bisa benar-benar klik dengan pribadi lain sementara sama diri sendiri kadang masih suka konflik? Jadi kalau ada orang yang curhat kepada saya dan bilang aku gak bahagia hidup bersamanya, biasanya saya jawab, emang kalau gak sama dia yakin bisa bahagia? Kok gitu ya? Iya, bahagia itu kita sendiri yang pegang settingannya. Jadi mau bahagia atau enggak tergantung dari banyak atau tidaknya rasa syukur yang kita punya. Dan gak perlu bandingkan kehidupan kita dengan tetangga sebelah, apalagi sama postingan orang di medsos, karena itu tidak bisa menjadi solusi apabila tidak ada rasa syukur di hati. Oke, benar. Menurut saya orang yang benar-benar bisa bertahan dalam pernikahannya itu luar biasa, bahkan sampai perak 25 tahun, emas 50 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Semoga itu terjadi pada rumah tangga kita semua, bisa sakinah mawaddah warahmah, langgeng sampai akhir sampai kematian yang memisahkan, insya Allah. Semoga ini sebenarnya sulit banget ya, karena memang kita pribadi yang beda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda ya, sikapnya berbeda, karakternya berbeda, disatukan dalam satu atap, hidup bersama, ya kan. Tapi saya yakin benar kata Neng Jazil ini, kalau pasangan yang masih bertahan itu bukan cocok, tapi berusaha saling mencocokkan, banyak mentoleransi seumpama sikap pasangan atau kita saling mengertilah sikap masing-masing dan bersyukur dengan pasangan kita. Kehidupan kita itu luar biasa, bisa menambah rasa syukur di hati. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Allah memberikan kita semua rezeki, memberikan anak kita yang lucu-lucu seperti itu, biar kita tambah syukur, tambah baik. Tidak ada pasangan bahagia yang memiliki sifat yang sama. Yang ada adalah pasangan yang memahami dengan baik perbedaan di antara mereka. Seperti kita yang memiliki hobi berbeda, namun karena berbedalah kita bisa duduk berdua, saling berbagi dan bercerita. La yafraq mu'minun mu'minatan
In kariha minha khulqan radiya minha akhara, rawahu Muslim. Ketika tidak cocok dengan pasanganmu, jangan berlebihan, sebab di balik kekurangannya dia pun memiliki kelebihannya. Benar, kalau pasangan kita punya kekurangan, sama kita juga punya kekurangan, tapi di balik kelemahan itu, kekurangan itu, pasti dia punya kelebihan juga. Katanya suasana rumah tergantung suasana hati seorang ibu. Namun sejatinya semua itu juga dipengaruhi bagaimana seorang ayah berbagi ketenangan kepada keluarganya. Dia ayah tak perlu deh susah-susah mencari cara untuk terlihat hebat. Cukup selalu ciptakan rasa sayang, rasa tenang, damai dalam keluarga. Istri dan anakmu akan selalu menjadikanmu pahlawan di hatinya. Tidak ada rumah tangga yang selamanya bahagia. Yang ada hanyalah pasangan yang mampu mengatasi masalah rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Iya sih, mungkin semua pasangan itu cocok, tapi saling mencocokkan dan menghargai perbedaan masing-masing, menghargai kelemahannya, memaklumi segala kekurangannya, menerima kekurangannya. Kalau kelebihan pasti bisa terima. Kalau kekurangan itu yang sulit, guys. Seperti mahkota sang lelaki. Ada beberapa yang bisa membuat laki-laki menjadi terhormat dalam pandangan wanita. At-takamul, bertanggung jawab. Mauqufihim ala makarimil akhlaq, memiliki pekerti yang baik. Al-wafa, kesetiaan. Mahkota yang laki itu ada 3: tanggung jawab, memiliki pekerti yang baik, dan kesetiaan. Sebaik-baiknya love yourself adalah menjaga diri dari api neraka, dan sebaik-baiknya insecure adalah yang merasa bodoh dalam urusan agama. Benar, ini insecure yang paling baik itu merasa bodoh dalam urusan agama, biar dia mau belajar dan belajar. Berterima kasihlah kepada guru-guru yang tak pernah lelah memberikan perhatiannya kepada kita, karena nasihat guru ibarat tali kendali yang bisa menyelamatkan hidup kita, termasuk keberuntungan yang luar biasa ketika kita bisa didampingi oleh guru dan bisa merasakan tetesan ilmu yang beliau berikan. Ini benar, saya nggak lupa untuk berikan fatihah kepada gurunya. Insya Allah semoga kita semua bisa. Kalau kita nggak bisa silaturahim, kita sambung dengan fatihah, insya Allah tetap sampai. Chapter 2, pesan cinta dari masyayikh. Ini chapter 3 itu ini makalah-makalah para ulama ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Imam Syafi'i. Man lam yaduq urat ta'allumi as-sa'ah tajawwa'a dhullal jahli tula hayati. Merasakan kesulitan di masa muda itu penting, karena dari kesulitan hari ini akan ada manisnya kesuksesan di masa depan. Ini daunnya Imam Syafi'i, benar. Masa muda merasa sulit itu harus penting. Karena nanti akan ada kemudahan. Ini perkataan dari Habib Umar bin Hafid. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah ketika bertambah ilmunya, maka bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayang. Oke. Ini makalah dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Barang siapa yang cinta kepada ulama, duduk bersama mereka, belajar bersama mereka, membantu dan berhikmah kepada mereka, jika dia bukan ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunannya ada yang menjadi ulama. Ini perkataan dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi kalau ada orang yang cinta kepada ulama, berkhidmat pada ulama, belajar bersama ulama, insya Allah kalau dia bukan jadi ulama, berarti keturunannya ada yang jadi ulama. Seperti itu. Amin. Ini perkataan dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Jika cinta pada gurumu, maka jaga gurumu dengan perbuatanmu, ucapanmu, dan tulisan.
Al-Habib Zain bin Smith. Tanda seseorang memiliki hati yang hidup adalah dia yang gampang terbawa nasihat walaupun hanya sedikit. Habib Uman bin Hafid lagi, mencari ketenangan itu bukan dengan cara pergi, tetapi dengan cara kembali ke dalam dirimu. Carilah Allah di dalam hatimu. Sesungguhnya ketenangan ada di situ ya. Benar. Kalau cari ketenangan jangan pergi gitu, enggak. Tapi berat. Allah tolong saya, Allah saya pernah marah, itu luar biasa. Dan saya kok bisa gini ya Allah, saya minta pertolonganmu agar amarah saya ini bisa redam. Saya minta pertolonganmu. Ya, alhamdulillah pada waktu itu sama Allah diberi ketenangan, kemarahan saya bisa redam, saya bisa meminta maaf. Ini perkataan dari Habib Zindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Seberapa rendah engkau memandang seseorang, serendah itu pula hakikat dirimu. Karena tanda kemuliaan seseorang adalah tidak memandang rendah kepada makhluk Allah. Jangan pernah memandang rendah makhluk Allah. Lanjut. Perkataan dari Habib Syekh As-Sigir. Dengan cinta, segala beban akan menjadi ringan. Maka kerjakan semua ibadah dengan landasan cinta. Niscaya semua kenikmatan dengan kebahagiaan akan menyertai. Mbah Yai Hajjah Rodiah Jazuli. Insya Allah ini istrinya Gusmi nggih. Kata nggih. Para santri ketika sudah pulang dari pondok harus mengajar. Walaupun hanya dengan satu santri, walaupun hanya sebatas alif ba ta, insya Allah semoga kita bisa menjalankannya, bisa mengamalkan walau satu ayat seperti itu. Bisa mengajar, tetap mengajar. Ini dari Bunyai Hajjah Nur Halimah Hudhari. Orang mengaji sepintar apapun jika tidak ada riyadhahnya, tirakatnya, percuma ilmunya, karena nanti ilmunya akan ditunggangi hawa nafsu. Ya harus ada tirakatnya. Para santri dalam keadaan apapun jangan pernah melupakan talabul ilmi, sebab menurut Kiai Jazuli afdalut turuqi ilallahi tariqatut ta'limi wat ta'allum. Itu nomor 1. Yang mencari ilmu itu nomor 1. Maka dari itu mencari ilmu jangan sampai dilupakan walaupun dalam keadaan bagaimana. Ini perkataan dari Mbah Kiai Haji Zainuddin Jazuli. Santri itu harus ilmiah amaliyah dan amaliyah ilmiah. Perkataan dari Mbah Yai Nurul Huda Jazuli. Ini kadose, ini abahnya Gus Kausar nggih. Kalau mboten salah nggih. Hidup hingga mati adalah kuliah tanpa bangku. Ya, maksudnya kehidupan itu adalah ilmu. Kita harus mengambil ilmu dari semua pengalaman kehidupan kita, dijadikan pelajaran seperti itu insyaallah. Jadi Mbah Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, dunia dan seisinya tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Hanya qanaah yang bisa membangun rasa syukur. Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli, kalian semua harus menjunjung tinggi kerukunan dan kekompakan karena keduanya itu merupakan pilar dari sebuah kekuatan. Lanjut. Ini dari Kiai Haji Mun'im Jazuli. Setiap orang memiliki bagiannya masing-masing, maka nikmatilah bagian ini. Syukuri apa yang kamu miliki, syukuri apa yang kamu jalani sekarang, insya Allah Allah akan menambahkan kebaikan dan kebaikan yang lain. Ini dari Kiai Haji Abdullah Salam Kajian Pati ya. Insya Allah kajian ini kajian Pati maksud. Angger wong iku duwe jatah saka pangeran,
wajib bungah wajib susah. Yen urip lagi susah aja kuwatir mergo isih duwe jatah urip bungah. Yen ning dunya urip akeh susahe aja kuwatir mergo ning akhirat bakal akeh bungae. Laras Mbah Yai. Ini dari Mbah Yai Hamid Bayogowi. Kalau ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hidup harus kuat sabarnya. Sabar itu tidak berat kalau kamu mengingat pahalanya. Kalau kata Mas ipar saya, sabar itu nggak boleh ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya itu bukan sabar tapi pagar. Ini perkataan dari Mbah Yai Maimun Zubair. Manusia itu bermacam-macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Maka jangan harap semua harus sama laras Yai. Nggih. Justru dengan keragaman dan perbedaan akan menjadi seni yang indah seperti pelangi. Yang indah karena memiliki banyak warna. Jika hanya satu warna saja, tidak akan menarik. Nggih laras Kiai Mbah Yai. Ini perkataan dari Mbah Yai Hamid Bayogowi. Nasab bukanlah untuk berbangga-bangga. Tujuan mengenal nasab itu untuk mengingatkan kita tentang asal dan teladan para sesepuh agar kita tidak jauh-jauh dari kebiasaan, prinsip dan akhlak mereka. Khairun nasi dzu syarafin qadim, aquma li nafsi syarafan jadidan. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memiliki leluhur yang mulia. Akan tetapi mereka juga memiliki kemuliaannya sendiri. Perkataan dari Ibu Umi, Ibu Nyai Hajah Jamilah Hamid Bayogowi. Menawi niku uminya neng Jazil nggih, menawi mboten salah nggih. Aku pernah bertanya kepada Umi, Mi nek wonten tiyang sing boten temen kalih kita saene pripun Umi? Dilomani lan tetep diapiki. Merga sedekah bisa nolak balak. Dan pernah suatu ketika aku sakit, aku menelpon Umi dan minta doa kepada beliau. Lalu Umi pun mendoakan dan kemudian beliau doa, sedekah nduk sapa kanthi barokah sedekah awakmu diparingi sehat. Nggih laras, karena sedekah itu dikasih pahala nih. Kalau sakit sedekah, insyaallah diberi kesembuhan. Kecantikan perempuan itu bukan dengan pakaian yang menghiasinya, namun sesungguhnya kecantikan perempuan itu dengan ilmu dan adab. Dari ibunya Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. Ini perkataan dari Mbah Yai Anwar Mansur. Orang yang baik pasti memuliakan perempuan. Kalau ada yang tidak memuliakan perempuan, berarti dia bukan orang yang baik. Ini perkataan dari Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Pokoknya cintailah istri karena dia menyelamatkanmu dari zina. Meskipun dia sering marah, justru itu membuatmu tidak selingkuh. Jangan karena istri galak kamu justru selingkuh, malah kebalik. Oke, ini perkataan dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ajmalul arzaqi laisa rizqul mal bal inna ajmalul arzaq sakinatur ruh wa nurul aqli wa sihhatul jasadi wa safaul qalbi wa salamatul fikri wa da'watu ummi wa atfu abi wa wujudu akhi wa dhukhatu bani wa ihtimami shadiq wa da'watu muhibbin fillah an'amallahu alaina badlakal awzar. Rizki terbaik bukanlah harta, akan tetapi rizki terbaik adalah ketenangan jiwa, kesehatan badan, kejernihan hati, pikiran yang baik, doa seorang ibu, kemurahan hati seorang ayah, memiliki keluarga, tawa ceria anak-anak, sebuah perhatian dan doa orang-orang yang dicintai Allah. Insya Allah nggak ada part
4 ya. Ini insya Allah selesai malam ini. Semoga gak ada kendala ya. Kurang beberapa halaman lagi guys. Ini perkataan lagi dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bagus ya. Buku-bukunya Ning Jazil itu estetik. La tahsid ahadan li ni'mati a'taha Allahu lahu fa anta la ta'lamu madza akhadha Allahu minhu wa la tahzan idza akhadha Allahu minka syai'an fa anta la ta'lam madza sayu'tika Allahu badalan minhu. Jangan kau iri kepada seseorang pun atas sebuah nikmat, karena kau tidak tahu apa yang akan Allah ambil darinya, dan jangan bersedih atas sebuah musibah, sebab kau tidak tahu apa yang akan Allah hadiahkan untukmu. Maka selalu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu, harus selalu bersyukur ya. Ini perkataan dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi lagi. Al-maluhu adna darajatir rizq, al-'afiyah hiya a'la darajatir rizq, sulahul abna huwa afdalur rizq, wa amaridha rabbal alamin fahuwa tamamur rizq. Harta adalah rizki yang paling rendah, kesehatan adalah rizki yang paling tinggi, anak yang solihah adalah rizki yang paling utama. Adapun mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala adalah rizki yang paling sempurna. Ini perkataan dari Syekh Ali At-Tantawi. Banyak ya, kita baca satu persatu guys. Kita semua adalah orang yang biasa-biasa saja di mata orang yang tidak mengenal kita. Kulluna ashkhasun maghruruna fi nadhuri man yahsuduna. Kita adalah orang-orang yang paling menjengkelkan di mata orang yang dengki terhadap kita. Wa kulluna ashkhasun ra'i'una fi nadharin man yafhamuna. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Wa kulluna ashkhasun mumayyizuna fi nadharin man yuhibbuna. Kita adalah pribadi yang sungguh sangat istimewa di mata orang yang mencintai kita. Wa kulluna ashkhasun sayyi'una fi nadharin man yahqidu 'alaina. Kita baca terjemahnya aja ya. Kita adalah orang yang jahat dalam pandangan orang yang hidup pada kita. Setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tak perlu sibuk hanya untuk terlihat baik di mata orang lain. Cukup ridha Allah saja yang kau cari, karena membuat manusia senang terhadap apa yang kita lakukan adalah hal yang mustahil untuk bisa tercapai. Wa ridallahi ghayatun la tusrak, sedangkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang tidak boleh ditinggalkan. Maka tinggalkanlah apa yang mustahil tercapai, lalu capailah apa yang tidak boleh ditinggalkan. Ini cerita-cerita saya bacakan. Ini 2 halaman akhir ya. Ketika berdakwah di Amerika, Habib Umar bin Hafiz menyampaikan pesan. Ketika Anda melihat seorang wanita berpakaian dengan cara yang tidak dapat diterima secara Islami, Anda bisa menasihatinya dengan akhlak dan cara yang baik. Anda bisa menasihati dengan cara yang baik. Jangan sejenak pun berpikir bahwa dia lebih rendah dari Anda secara rohani. Jika Anda berpikir demikian, berarti Anda lebih rendah darinya. Ini maksud kita tidak diperbolehkan untuk berpikir jelek atau merendahkan, berpikir dia itu lebih rendah dari kita, tidak boleh. Seperti itu. Percayalah,
itu adalah ajaran agama Anda, tidak memandang rendah. Dia mungkin saja memiliki hubungan dengan Sang Pencipta yang mungkin Anda tidak tahu. Dia mungkin memiliki hati yang lebih baik dari Anda, benar. Dan dia mungkin memiliki satu kelemahan yang terlihat dari luar, tapi Anda mungkin memiliki 50 kelemahan yang tersembunyi dari dalam. Jangan berperilaku seperti Tuhan ketika melihat dosa-dosa umat, tapi berperilakulah seperti seorang hamba sehingga kita memiliki rasa simpati pada mereka yang sedang diuji. Dan bersyukurlah pada Allah bahwa Anda diselamatkan dari pengadilannya. Dan jangan pernah mengatakan mereka adalah penghuni neraka atau mereka penghuni surga. Jangan, sebab itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat ke bawah dengan angkuh pada orang-orang yang berdosa, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon bimbingan untuk mereka. Benar, kita nggak boleh yang merendahkan orang lain, nggak boleh. Berpikir dia tuh lebih rendah dari kita aja nggak boleh. Ini daun yang Jazil terakhir di buku ini ya. Buku ini ditulis oleh Jazil An-Nahdiyah, seorang ibu muda yang hidup dan berkhidmah di pondok pesantren, tepatnya di Ponpes Al-Falah pelosok Kediri. Catatan Zil HB adalah buku perdananya, yang lahir dari tulisan-tulisan yang ia simpan dalam catatan HP-nya, yang mulanya hanya untuk pengingat dan penyemangat diri. Perempuan yang biasa disapa Neng Zil ini sangat berharap catatan yang ditulis dalam buku ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat untuk membacanya. Kediri, 13 Desember 2021. Okay. Alhamdulillah guys, sudah hatam bukunya Neng Jazi. Alhamdulillah, matur nuwun Neng Jazi. Matur nuwun. Sekarang udah jam 10 lebih 1:04. Saya udah ngantuk banget ya guys. Gak apa-apa, habis ini saya upload videonya ke YouTube. Semoga Anda bisa menikmatinya guys. See you next video. Nanti insya Allah video selanjutnya saya akan mereview buku-buku atau mungkin amalan-amalan amalia, buku yang tentang amalan amalia. Bisa juga nanti saya ngupload tahlil istighosa gitu. Semoga Allah bisa memberi saya kekuatan. Kalau malam gini kadang kan nggak bisa buat video agak lama, itu takut anaknya bangun. Tadi alhamdulillah nggak ada kendala, bisa sampai selesai bukunya Neng Jazil. Jadi kita ada part 3 untuk bukunya Neng Jazil. Alhamdulillah, semoga barokah ilmunya, membuat kebaikan-kebaikan pada diri kita menjadi lebih baik. Aduh, capek ya guys. Enggak sih, bukan capek tapi ngantuk. Bentar ya. Habis ini kita closing. Bisa nanti saya buat video lagi kalau sudah ngantuk. Tunggu uploadannya ya. Insya Allah saya akan lebih sering lagi buat video, insya Allah. Dengan izin Allah, semoga diizinkan buat video lagi. See you next video. Semoga barokah daripada kita semua. Al-hadini bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga insya Allah sosmed saya kita gunakan untuk dakwah ya, doa untuk kebaikan, banyak untuk saya sendiri, kalau bisa bermanfaat ke orang lain. Bismillah, semoga bermanfaat ya Allah. Semoga hajat-hajat kita semua terkabul ya guys. Kita tunggu sebentar lagi, setelah itu saya close videonya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.